nama Nur Hayat. Kebetulan saya sedang berada di lokasi kebun ya. Kebetulan alhamdulillah sekarang halo? Ya, terus aja Pak, terus Pak. Ya, kebetulan sekarang saya sedang aktif di P4S ya Pak ya, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Alhamdulillah saat ini kebetulan kita sedang melakukan kegiatan budidaya, di mana tadi sebetulnya budidaya sayuran itu sangat luar biasa ya, sudah dipaparkan oleh Pak Ari. Kebetulan Pak Ari itu partner ya. Jadi terima kasih nih Pak Ari, benih-benihnya sangat luar biasa nih, jadi diminati oleh masyarakat Pandeglang juga nih. Mulai dari cabai, tomat, terong, sayuran daun, alhamdulillah banyak ya permintaan petani-petani. Kebetulan saya selaku pelaku ya P4S Tunas Baru, yang pertama adalah P4S adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, di mana fungsinya adalah pemberdayaan kepada masyarakat tani di Kabupaten Pandeglang umumnya dan khususnya Provinsi Banten. Nah, ini harapan besar adalah di mana petani-petani yang ada di Waduh, gangguan sepertinya sinyal. Pada saat ini alhamdulillah, tapi di situ bagaimana caranya supaya kita menunggu labu madu berbuah panen. Nah, kita setelah itu kita kembang sari dengan tanaman sayuran seperti caisim. Nah, pada saat ini alhamdulillah kita dengan petani-petani di sekitar sedang melakukan proses penanaman tanaman sayuran. Dan memang alhamdulillah kemarin saja sudah pada panen, nih harganya sangat luar biasa sekali. Nah, harga kemarin sangat luar biasa sekali, makanya sekarang petani bergeliat kembali untuk berusaha tani di sayuran. Nah, sebetulnya kalau saya selaku pelaku ya, selaku petani, pelaku petani. Wah, kendala teknis sinyal ini. Kita tunggu saja. Kita sebenarnya tidak terlalu signifikan karena kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini kita juga ada yang perlu kita isi, artinya perut ke dapur ya kan, seperti itu. Nah, makanya dengan pandemi seperti ini kita tetap berusaha tani dengan melaksanakan kaidah-kaidah atau protokol aturan yang main yang ada di sini. Nah itu. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sedang proses pelebaran lahan untuk penanaman, insya Allah ke depan kita rencana ini kita menanam caisim dan bayam. Nah ini karena kita lihat ini perputaran uangnya, kata Pak Ari, ini emang cepat. Jadi perputaran uangnya cepat karena saya lihat kemarin banyak silaturahmi ke tempat-tempat yang tadi itu ke daerah Tangerang, saya banyak silaturahmi ke sana. Dan ternyata sayuran daun ini sangat luar biasa cepatnya. Tanaman caisim saja umur 25 hari atau 40 hari bisa kita petik, bisa kita jual, dan hasilnya sudah kita cepat dirasakan. Nah itu. Nah, makanya setiap kita pembinaan kepada petani, nah saya selalu memberikan support kepada mereka
ayo kita budidaya yang cepat menghasilkan, dalam arti kita juga melihat nanti posisi pasar yang memungkinkan. Nah ini, jadi kalau kemarin sebetulnya ini ada permasalahan di harga ya, kemarin permasalahan di harga sampai drop, sampai turun gitu kan harga. Nah, tapi alhamdulillah dengan kondisi 1 bulan sampai sekarang ini sangat luar biasa. Sayuran itu sekarang cukup melejit harganya. Makanya bergeliat kembali petani-petani untuk berbudidaya, untuk bergerak. Contoh 1 minggu kemarin sampai pagi hari tadi pun ini banyak sekali permintaan bibit. Kebetulan saya juga produksi bibit-bibitan tanaman horti. Nah ini sangat luar biasa. Permintaan kalau saya tulis tadi ini hampir dari tomat, terong, cabai rawit, cabai keriting, cabai rawit putih. Ini kalau saya hitung kemarin alhamdulillah ini pesanan itu lebih dari 200.000 batang. Nah untuk Paneglang, Serang, dan ada juga Lebak juga yang pesan. Nah ini ternyata dengan kondisi COVID seperti ini petani itu tidak menjadi penghalang, karena tadi kita butuh masukan ya, untuk masukan atau pendapatan. Nah itu seperti itu. Tapi ketika mereka datang di sini, saya selalu sharing, karena di P4S Tunas Baru kita adanya klinik pertanian, di mana klinik pertanian ini kita berupaya permasalahan-permasalahan petani yang ada di lapangan, insya Allah kita sering sharing. Apalagi dengan BPP ya, dengan BPP Cipucang, ini kita tim yang emang ketika petani ada masalah, kita langsung terjun. Nah itu seperti itu. Jadi alhamdulillah P4S Tunas Baru ini lebih ininya adalah ke pembinaan juga, dan dari hulu sampai hilir kita bina mereka. Dan alhamdulillah kemarin saya cek di betul pari, saya cek di kios yang di Pandeglang yang langganan saya. Ini sayuran daun ini sekarang itu luar biasa nih. Kangkung cesim ya, kangkung dengan cesim ini sangat luar biasa nih. Karena cesim kemarin harganya 5 sampai 7 ribu, ini sangat luar biasa nih permintaan. Ya, termasuk saya sendiri, alhamdulillah ini mohon doanya. Ini kurang lebih lahan yang kemarin saya memperluas lahan. Kebetulan saya juga untuk memperluas lahan adalah kontrak di sekitar P4S Tunas Baru. Salah satunya adalah sebagai nanti contoh lahan percontohan lahan praktek untuk pusat pelatihan. Nah ini kemarin saya kontrak lahan. Nah insya Allah ini kemarin kurang lebih 4.000 meter. Saya mohon doanya nih untuk tanaman cesim dulu nih. Mudah-mudahan cepat untuk mengembalikan modal, dan lebihnya mudah-mudahan buat munggah haji. Amin. Amin. Jadi alhamdulillah pada saat ini Pak Asep, Pak Haji di Paneglang ini geliat petani-petani sayuran ini alhamdulillah sangat luar biasa. Dulu di Curug Barang ini jarang sekali mereka budidaya, tapi alhamdulillah dengan terus kita memberikan motivasi bagaimana caranya bercocok tanam di horti, ternyata alhamdulillah geliat ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih nih kepada Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dinas Pertanian Kabupaten Paneglang, Ketahanan Pangan. Ini luar biasa nih untuk memberikan motivasinya. BPP Cipucang. Nah ini yang selalu memberikan motivasi kepada P4S Tunas Baru. Bagaimana ketika kita lagi down, mereka lah yang membangunkan. Ayolah. Dan ya bersyukurlah punya partner-partner seperti mereka. Dan ini terakhir mungkin Pak. Halo. Ya, terus. Ya, mungkin ini saya mengajak kepada teman-teman, walaupun ada sekarang bertugas di pemilihan, artinya ternyata bertani itu enak, bertani itu indah, bertani itu keren. Jadi jangan kalau berbicara pertanian itu ya artinya indah lah Pak.
Jadi saya komitmen dari 2005 sampai sekarang itu sudah hampir 15 tahun bergelut di bidang pertanian dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dan akan selalu komitmen di bidang pertanian dan mengembangkan pertanian di Provinsi Banten. Mudah-mudahan petani horti, petani sayuran yang ada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini bergeliat untuk meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam arti meningkatkan kesejahteraan petani ini tidak terlepas dari bimbingan Pak Haji, bimbingan dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Nah, ini untuk membimbing kami support bagaimana caranya kita supaya lebih maju, lebih berkembang lagi di di budidaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya bingung ketika saya ditanya materinya apa. Kalau saya praktisi, saya bingung. Kalau ditanya materi, paling saya ngomong apa adanya saja. Ya Pak Haji ya, mohon maaf. Ya, mangga. Jadi Baik, cukup. tidak bisa ya. Mungkin itu saja Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi motivasi lah buat kita semua untuk bertani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan satu, P4S Tunas Baru siap atau bersedia untuk sharing-sharing walaupun melalui WA, melalui Facebook atau media sosial dan langsung ke tempat P4S Tunas Baru untuk hadir ataupun datang ke tempat kami, Pak. Mungkin itu saja Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yayat Nurhayat, praktisi ya. Tadi sudah disampaikan juga, intinya adalah dia mencoba menanam sayuran dan udah mau munggah haji katanya. Buat ngumpulin munggah haji ya. Amin. Berarti kalau mau munggah haji itu secara ekonomis nilainya besar dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya kalau sekarang aja harga di Cesim aja luar biasa ya harganya ya. Itu 6.000 beneran tuh, 7.000 ngalamin bener. Kenapa? Harganya sampai seikat 6.000 7.000 bener. Halo, 6.000 7.000 seikat berapa Cesim? Kalau di Cesim kalau kita jual kalau kita ini kalau di kita per kilo Pak, per kilo. Per kilo jadinya ya. Oh. Kalau kita per kilo Pak. Ya, kalau kita per kilo, kalau per kilo itu kemarin kita dapat itu 7.000. Bahkan sebelum Covid saya dapat harga 9.000 kemarin. Wow. Mantap. Mantap Manus. Ini jumlahnya. Halo? Sebentar. Halo, sebentar. Ditutup dulu yang lainnya, nanti pertanyaannya kita atur ya. Ini. Siap, Pak. Siap. Iya, ada yang bocor juga ini, nanti biar dibuka nanti. Nanti pokoknya nanti Pak Hayat selanjutnya ada tanya jawab yang nanti terangkan yang real aja, biar semua mau jadi petani kayak Pak Nur Hayat gitu. Siap, Kenapa harus mau? Harus kita kilik dulu tuh bahwa bertani sayuran ini menguntungkan. Kalau misalnya nggak menguntungkan, jadi nggak usah malu-malu nyebutin rupiah, sebutin aja untung gitu, beli apa atau apa terserah lah. Yang penting bisa menarik semua untuk bertani di Horti ini. Baik, rekan-rekan semua peserta webinar ya, 2 narasumber sudah menyampaikan dari East West Indonesia atau East West Seed Indonesia atau yang di masyarakat tuh terkenal dengan panah merah. Kemudian juga dari pelaku Pak Yayat Nurhayat juga sudah. Nah, ini ada waktu kita rencana sampai jam 15.30. Nah, saya sih berharap ini sebagai forum untuk sharing. Untuk sharing, tujuannya adalah kita mensosialisasikan untuk peningkatan pemulihan ekonomi di era pandemi ini. Kalau kami sih, teman-teman dinas atau pelaku-pelaku ini udah paham lah ya. Nah, saya berharap sih peserta ini juga lebih terupdate tentang budidaya tanaman sayuran ini agar bisa
meluaskan pengetahuan ini, kegembiraan ini, keindahan ini ya untuk bertani ini kepada rekan-rekan yang lain. Nah, sekarang akan saya coba buka sesi pertama ya untuk 3 pertanyaan. Di kolom chat atau di kolom reaksi itu ada lambang jempol dan tangan. Kalau mau bertanya, klik itu. Nanti saya persilakan minta dibuka untuk mic-nya. Baik, terima kasih. Yang sudah ada nih, Pak Didin Rosidin, mangga. Dibuka aja mic-nya, Pak Didin Rosidin. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan langsung saja. Mangga. Tadi saya lihat Pak Didin tuh. Nah, Pak Didin Rosidin sudah mengangkat tangan. Silakan Pak, buka mic-nya Pak. Diklik di pas mic-nya Pak. Saya juga ya, Haji. Di raise ini makanya raise your hand nih, ada tangan nih. Saya baru lihat ada Pak Didin, Pak Deden, sama Pak Irfan. Pak Didin mana sudah ini? Sudah angkat tangan? Ya, silakan langsung Pak Didin. Iya Pak. Assalamualaikum. Dari mana Pak Didin? Sebutkan Pak Didin. Lambangnya Lebak nih. Pak, selamat siang. Mohon izin bertanya ya terkait sektor pertanian ya, terutama di sektor bidang hortikultura. Saya dari Bang, ini udah selesai belum, Bang? Jalan Mohon maaf, sebentar mic-nya matikan dulu yang lain. Ayo Pak Didin, didekatkan ke mic, ayo, supaya lebih jelas. Oh siap Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mangga. Saya dari Kabupaten Lebak, Kecamatan Sobang, mewakili petani hortikultura ya. Saya mungkin sebagai petani dan sebagai pendamping dari Kabupaten Lebak, ataupun saya sebagai Menteri Taninya Pak. Ya, mungkin ada beberapa kendala terkait petani, terkait penjualan ya. Terkait penjualan, apakah yang menentukan harga itu pasar ataupun dari mana Pak? Soalnya gini Pak, kondisi saat ini di daerah saya ya, terutama di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, contoh harga dari sektor cabai Pak, cabai tomat. Ketika saya menanyakan kepada pasar itu harga, misalkan contoh sekarang itu harga 25, tetapi dibeli dari petani itu antara 10.000 Pak. Itu yang menentukan harga itu dari mana itu Pak? Mohon untuk bisa memberikan masukan Pak. Soalnya petani di saya itu mungkin sekarang sudah mayoritas Pak petani. Jadi kurang lebih hampir 3 hektar. Salah satunya yaitu ada cabai, tomat, kacang panjang, buncis, terong, dan sebagainya Pak. Jadi kendalanya rata-rata petani pasar sekarang ya? Lagi bingung untuk menjual Pak. Soalnya di harga pasar itu lebih parah. Gitu. Intinya seperti itu Pak. Mohon terima kasih ya. Bagaimana untuk mengatasi harga di pasar dengan harga petani. Gitu. Ya terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Ini di sini Pak Didin apa Pak Dede Sanwani ini? Ada ikut dua ya. Pak Didin apa Pak Dede ini? Pak Dede Pak. Pak Dede, oke ya, terima kasih ya. Ini langsung saja bisa dijawab. Ini langsung ke praktisi nih. Contoh nih Pak Yayat, tolong dijawab Pak Yayat, monitor Pak Yayat. Ini masalah harga katanya. Nah, ini memang tidak hanya sekedar pasar yang menentukan ya, itu ada alurnya ini. Mungkin Pak Yayat bisa menjawab coba. Oke, halo. Ya, lanjut Pak Yayat. Pak Dede monitor. Jadi emang ini adalah Pak Didin, saya coba menjawab. Ini sebetulnya dilema ya buat kita selaku praktisi. Ini dilema yang sangat krusial, di mana harga itu yang menentukan, termasuk saya juga bingung juga ya. Yang menentukan itu terkadang begini, kita sudah survei pasar dari mulai tanah tinggi, terus Serang, Rau, Kabupaten, bahkan ke pasar rendah seperti kecamatan. Nah itu akan berbeda dengan harga-harganya. Ya.
Makanya ini adalah dilema ketika siapa yang menentukan. Nah, siapa yang menentukan? Terkadang sebetulnya data dari dari tanah tinggi ataupun induk itu sudah ada tertera di sana, tertera bahwa harga pada saat ini adalah 25.000 atau 30.000. Tapi biasanya harga-harga di induk itu per sekian detik, per sekian menit itu akan selalu berubah, berubah. Nah, itu data itu mungkin yang saya ketahui dulu itu mungkin dari pemerintah juga mungkin memberikan informasi tentang pasar ya kayak dulu. Nah, sebetulnya kalau masalah harga, nah yang menentukan kalau saya lihat selama saya menjadi petani, ini yang selalu menentukan itu adalah tengkulak. Ya, tengkulak yang selalu menentukan harga itu tengkulak. Tapi alhamdulillah kalau saya sendiri, alhamdulillah saya dulu masih bisa bertahan. Kalau orang lain diterima harga cabai 15.000, kalau saya sudah punya nilai nilai tawar tidak mau kalau tidak 17.000 karena kita sudah tahu harga itunya. Sebetulnya kita harus tahu sebagai petani, apalagi sebagai pendamping desa. Nah, ini informasi pasar ini sangat penting sekali, di mana kita harus survei mulai dari kebutuhan yang kayak induk ya, kayak termasuk pasar kabupaten. Nah, ini kita harus tahu dan ini harus diberitahukan juga kepada tengkulak-tengkulak yang emang mereka merajalela ya. Merajalela bahasanya begini. Kalau emang kamu nggak mau dijual, ya sudah. Apalagi bahasanya sekarang bahasa harga yang murah, ya harga yang murah. Nah, kadang-kadang kualitas kita bagus, terkadang dijelek-jelekan. Beda dengan harga yang tadi, dengan harga yang tinggi Pak Didin, dengan harga yang tinggi. Tengkulak itu kita tuh petani sampai ujung dunia pun kayaknya dikejar. Contoh kayak cabai kemarin 60.000, ya kan? Harga cabai 60.000. Nah, ketika dia datang, kita tidak dikasih barang, nah dia marah-marah kayak gitu. Kita balikin lagi. Kalau kemarin harga murah, kenapa tidak mau mengambil ataupun menerima kayak gitu. Nah, pada dasarnya ini adalah dilema nih Pak Haji Asep yang memberikan harga itu dilema sebetulnya. Tapi minimal kita adalah sebagai pelaku tidak hanya sekedar kalau bahasa Pandeglang semudau ketika tengkulak datang ke rumah ke kebun, mereka sekonyong-konyongnya memberikan harga sekian perak umpamanya. Nah, kita harus punya nilai jual. Betul. Artinya nilai jual yang emang nilai jual ini yang pertama, nilai jual itu ketika kita berbicara nilai jual, yang pertama adalah menjaga kualitas. Kualitas barang, di mana kualitas barang itu harus kita tetap jaga. Dan mencari pasar itu tidak hanya satu, Kang. Artinya tidak boleh satu. Artinya kita harus mencari peluang pasar yang emang walaupun beda 100 perak, ini sangat krusial ya. 100 perak kalau dikali tonasenya tinggi, ini sangat luar biasa harganya. Jadi kita tidak boleh di jaringan atau lingkaran setan itu gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau saya alhamdulillah selama ini bertani, saya punya nilai jual bisa bertahan karena kita tahu kok di sana mas sekian, sekian. Nah, itu seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yayat. Udah jelas tuh Kang Dede sama Pak Didin ya, bahwa intinya yaitu kita harus menguasai kualitas dan informasi. Jadi jangan hanya satu pasar saja. Kayaknya sudah real. Mungkin dari Pak Ari ada yang mau lebih menambahkan, Pak Ari? Pengalaman dari Iswes? Mungkin Pak untuk jadi ya Pak Dede Sanwani dalam hal harga yang selama ini saya tahu pasarlah Pak yang menentukan harga. Kebanyakannya pasar yang menentukan harga. Padahal barang itu kan milik petani ya Pak. Yang punya itu petani. Tapi selama ini pasarlah yang menentukan harga. Dalam pasar di sini dalam artian
betul seperti Pak Hayat tadi Pak. Karena petani kita ibaratnya masih ketergantungan Pak terhadap tengkulak. Biasanya tengkulak itu memberikan fasilitas-fasilitas lebih gitu, Pak, di antara yang lain jaminannya. Kamu perlu apa nih? Misalnya Pak Dede misalnya mau tanam, tengkulak pun saya misalnya seperti tengkulak, saya datang ke Pak Dede. Pak Dede, apakah butuh uang nih untuk ini? Ya Pak, katanya saya perlu. Ya saya berikan, tapi panen jangan kasih ke orang ya gitu. Seperti ada jaminan seperti itu. Padahal di sana mereka bermainnya di harga, Pak. Jadi yang harus diperbaiki di petani kita yaitu kelembagaan petaninya, Pak. Kelembagaan petani, pembentukan kelompoknya seperti apa. Mungkin juga harus banyak belajar ke Pak Nur Hayat atau ke Kang Deden nih. Kang Deden Saprudin kalau masalah cabai di Gunung Kencana itu udah mulai terbentuk, Pak, ini organisasinya. Sehingga dalam masalah harga, di saat mereka mengeluhkan harga yang murah, saya dengar informasi di Kang Deden itu masih stabil. Karena mereka berjalan tidak sendiri-sendiri. Gitu Kang Deden. Kang Dede. Jadi kalau bisa, kuatkan dulu kelembagaan pertanian, dan harus emang benar-benar berani Pak menembus pasar, karena betul apa yang dikatakan Pak Nur Hayat, pasar bukan hanya di sana. Dan kami pun dari Panah Merah sebetulnya Pak siap memfasilitasi apabila misalnya ada kelompok-kelompok tani terutama di daerah, karena mitra kami pun tidak hanya petani, mitra kami pun ada pedagang di pasar induk, seperti Pak Sukam misalnya Pak, Pas Komnas di pasar Tanah Tinggi, mungkin kami nanti memberikan informasi-informasi seperti apa nih Pak Dede harga cabai sekarang, harga tomat sekarang gitu Pak. Jadi pada intinya kuatkan dulu Pak Dede kelembagaan petani kita di sana gitu. Insya Allah Pak, dengan seiringnya waktu si bandar pun mungkin nanti akan berpikir ulang gitu Pak, apabila Kang Dede sudah tahu posisi harga cabai itu sebenarnya seperti apa. Kebanyakan ini seperti itu Pak, kalau di Lebak betul Pak, permasalahannya di transportasi katanya biasanya. Mungkin itu Pak Haji tambahan dari saya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebenarnya udah jelas ya, pembuatan webinar ini sebetulnya sudah one step kita naik ini. Teknologi informasi kita sudah jalan. Rekan-rekan dari berbagai daerah di pelosok juga sudah bisa. Nah, tinggal dioptimalkan informasi itu. Pak Dede, Pak Didin, rekan-rekan yang di Sobang kan, nih, yang hadir di sini aja tertulis 93 partisipan. Itu juga bisa menjadi sumber informasi. Jadi, nah, manfaatkan ini kontak-kontak di sini, kemudian juga tadi kelembagaan itu, ya jangan hanya terpaku satu aja. Cari informasi yang banyak. Tidak laku di daerah, kita bisa posting di Facebook atau di mana, nanti dikejar sendiri harganya, barangnya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Selanjutnya saya ada di sini yang sudah ini Pak Didin sama Pak Irfan Muntaha ya. Monggo dibuka mic-nya Pak Irfan. Ya. Terima kasih Silakan, Pak Haji. Mangga. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian Provinsi Banten dan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Dan ucapan terima kasih Pak Moderator. Pertama saya ingin bercerita terlebih dahulu mungkin ya Pak Moderator. Mangga. Jadi saat ini saya sedang aktif mendampingi 4 desa di Kabupaten Serang, di Kecamatan Cinangka 2 desa, kemudian di Kecamatan Cikesal, dan juga di Kecamatan Tirtayasa. Nah, saat ini saya melalui program pendampingan pengurangan risiko bencana begitu, karena pendampingan ini imbas daripada terjadinya tsunami di 2018 kemarin. Nah, maksud saya saat ini di 4 desa yang saya dampingi, khususnya di Desa Pasauruan dan Desa Umbul Tanjung di Kecamatan Cinangka itu, saat ini masyarakatnya luar biasa terdampak dari COVID Corona ini. Nah, kenapa? Karena di 2 desa itu penghasilan masyarakatnya tidak lepas dari laut. Bapak-bapaknya nelayan begitu, kemudian ibu-ibunya ada yang memang menjadi penjaga pantai, kemudian juga jualan di warung-warung, dan jualan berjalan di pantai ke pantai begitu. Nah, dampak dari COVID ini tentunya sangat berdampak luar biasa terhadap penghasilan warga di sana, karena pengunjung tidak normal seperti biasanya begitu. Nah,
Artinya saat ini saya sedang mendorong bagaimana caranya di masyarakat di 2 desa itu tidak lagi kesulitan untuk mencari atau mendapatkan kebutuhan-kebutuhan di rumahnya masing-masing. Dalam konteks kebutuhan dapur lah begitu ya, sayur, cabai, dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya ditunjukkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten, mungkin Pak Moderator ya. Dan saya minta pencerahan dari teman-teman juga. Saya rencananya bagaimana caranya nanti warga di sana itu juga mempunyai kegiatan menanam sayuran begitu dengan memanfaatkan lahan di depan rumah, di pinggir rumah, atau ya di pekarangan rumah lah begitu. Dengan demikian ke depan warga tidak lagi harus membeli, warga tidak harus lagi kesulitan untuk mendapatkan sayuran dalam rangka mencukupi gizi di rumahnya masing-masing. Nah, dari rencana program tersebut, kira-kira dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, karena ini konteksnya corona, dampak corona, apakah ada program yang bisa mengarah ke sana, yang kemudian bisa kita sama-sama berikan untuk masyarakat di Desa Pasuruan dan Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, atau mungkin teman-teman yang lain yang memang sedang aktif mendampingi atau secara khusus sedang bertani, bahasanya hortikultura ya Pak ya, begitu. Ya. Mungkin itu Pak Moderator. Ya. Terima kasih. Baik, ditujukan ke Dinas Pertanian. Izin Pak, sebentar Pak Kadis, jika akan menjawab perihal program. Sebetulnya kalau sekilas ya saya gambarkan. Nah, ini kan kita semua ini untuk COVID ini kita sudah di refocusing. Bahkan kita bilangnya bukan refocusing, malah recopusing. Makanya supaya tidak pusing kita harus bertani. Kalau yang teman-teman yang sudah biasa bertani sih tidak masalah. Nah, ini kan justru ada teman-teman lain tidak biasa bertani, mungkin tidak kurang paham. Makanya kita adakan webinar ini. Nah, sebetulnya sih saya berharap nih Irfan juga ikut sama-sama dengan kita bagaimana agar dalam penanganan dampak tsunami dan dampak COVID ini, itu pertanianlah salah satunya yang bisa kita unggulkan, seperti itu. Sejauh ini sih pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk padat karya. Untuk padat karya di program-program jalan desa dan pengairan. Kami pun dari Horti sempat mengusulkan untuk bisa membagi-bagikan bibit yang murah-murah ini, yang dari Horti ini yang mudah untuk dibudidayakan. Nah, ini kita masih mencoba untuk bisa merealisasikan itu, Pak Irfan. Tapi maksud saya, Pak Irfan juga harus tetap semangat. Kenapa kita milih Horti dan sayuran daun ini? Ini relatif murah, Pak Irfan. Nanti ya, Pak Irfan memang harus ada effort sedikit kan di Cinangka itu juga dekat dengan wisata Anyar, kemudian ada di wilayah Kabupaten Serang ya. Nah, mungkin bisa lebih bisa lebih effort sedikit untuk bisa mendapatkan bantuan untuk itu. Nah, kalau untuk short-shortnya kan lebih banyak. Belinya di mana? Panah Merah sudah ada. Kalau yang dekat di Serang juga ada. Kalau mau belajar kan sudah jelas online ada. Nah, sekarang kita mau apa tidak. Seperti itu. Mungkin sementara itu Pak Irfan ya? Siap Pak Moderator. Ya, Pak Irfan. Kak, berarti aktif di pendamping desa di Dinsos apa di mana Pak Irfan? Ya, saya sedang menjalankan program dengan teman-teman Pak Tiro, Pak. Pak Tiro, oke. Intinya yaitu kita saling informasi semua. Ya, yang pasti kita koordinasi dengan media ini kan nanti kita bisa saling support. Ya. Baik. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya ada Pak dari Pak Momot ya, Pak Momot dari UPTD Ketahanan Pangan. Mangga Pak Momot. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Dinas Pertanian Provinsi Banten yang sudah mengundang kami melalui webinar ini. Terima kasih Pak Kadis, Pak Sekdis, dan teman-teman. Kemudian yang kedua, peluang pasar hortikultura, khususnya untuk sayur-sayuran,
bagaimana tadi yang digambarkan oleh Pak Ari dan pelaku usaha dari Pak Nur Hayat, itu adanya memang demikian. Jadi peluang pasarnya tinggi. Kemarin juga tadi disampaikan oleh Pak Nur Hayat, 200.000 bibit ya kalau tidak salah tadi ya, sudah diperjualbelikan di daerah Pandeglang dan Serang. Mungkin salah satunya yang pernah saya pertemukan itu ya Pak Nur Hayat ya, dengan 3.500 bibit cabai merah ya, cabai rawit ya. Ya, betul. Oke. Jadi peluang pasar cukup tinggi. Yang kedua, ketersediaan benih itu harus ada. Yang ketiga, tadi sudah karena memang sedang COVID, sayuran daun yang paling cepat. Sebetulnya sayuran yang lain juga sama. Ya lumayan ya, karena memang sayuran daun kan umurnya lebih pendek. Nah, kemudian yang ketiga, kami tidak ingin dengan kecepatan dan keuntungan yang besar itu menghilangkan dari sektor keamanan pangan. Sehingga kami mohon barangkali nanti ke Pak Ari, kemudian ke teman-teman pelaku usaha, ke Pak Nur Hayat dan lain-lain, kemudian ke para pendamping dan ke Dinas Pertanian sebagai pembina budidaya yang baik dan benar. Nah itu harus betul-betul dikontrol dengan baik. Kemudian karena untuk menjamin keamanan pangan, sehingga nilai tambah untuk produk tersebut akan lebih baik lagi apabila para pelaku usaha itu mendaftarkan atau meregister sebagai izin edar dari pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Karena memang kewenangan kami di UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan itu menerima proses pendaftaran atau registrasi tersebut. Kemudian untuk sertifikasi usaha di bidang hortikultura itu sangat diperlukan karena di sini ada sertifikasi Prima 3 dan sebagainya untuk produk-produk yang dari pertanian. Nah, karena Prima 3 ini dikawal oleh persyaratannya adalah registrasi kebun, maka kami mohon barangkali para pelaku usaha untuk meregister kebunnya dulu ke Dinas Pertanian, karena memang akan dipandu oleh Dinas Pertanian untuk register kebunnya. Salah satu syarat untuk sertifikasi Prima 3 itu harus ada register kebun. Alhamdulillah di Banten sudah banyak yang bermain di sayuran, khususnya tesim, kangkung, dan banyak lagi seperti kale dan sebagainya, yang sudah mendaftarkan produknya sehingga bisa diedarkan di supermarket. Dan insya Allah apabila ada pelaku usaha, para petani, kelompok petani Gapoken yang sudah mempunyai sertifikat Prima 3 dan sudah meregister, itu juga bisa dipertemukan dengan para pelaku usaha yang di supermarket dan sebagainya. Jadi intinya, baik dari Pak Ari sebagai produsen, barangkali jangan sampai ketersediaan benih itu agak terhambat karena ada beberapa petani yang mencari benih cabai rawit yang F1 cuman agak kesulitan gitu. Ya, seperti Dewata, kalau nggak salah Dewata 43 F1 itu banyak diminati. Ya, kemudian ada peluang juga untuk pasar cabai rawit bahwa kebutuhan di Jakarta juga banyak sampai 1 bulan 20 ton. Itu juga kan peluang untuk teman-teman Pak Nur Hayat dan teman-teman yang lain. Yang dibutuhkan cabai rawit ini panjangnya 6 cm ke atas. Kemudian ketebalannya seperti jari telunjuk, itu sangat dibutuhkan oleh restoran-restoran yang di Jakarta. Itu peluang, walaupun tidak di pasar tradisional, silakan sambut peluang pasar di
pasar-pasar restoran, hotel, dan sebagainya gitu. Jadi intinya dari kami hanya titip pesan barangkali ke Pak moderator untuk para pelaku usaha supaya meregister produknya sebagai izin edar apabila, ya, di sini ada apabila dikemas dan memiliki brand atau merek yang dikeluarkan. Tapi kalau menjual curah di pasar tradisional itu tidak perlu diregister. Itu yang dijamin keamanan pangannya karena kami audit pada saat para pelaku usaha mendaftarkan atau memohon pendaftaran atau registrasi produknya. Itu barangkali Pak Sekdis, banyak peluang di hortikultura kita sambut dan kita pertemukan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain yang saling membutuhkan. Saya yakin dengan adanya webinar ini, Vicon ini sangat membuka peluang untuk teman-teman di seluruh kabupaten kota yang ada di Banten, dan pasarnya tidak di Banten, mungkin ada yang daftar di sini, yang hadir di sini juga dari luar Banten banyak. Itu satu lagi titip pesan barangkali Pak Sekdis, karena jamur enoki yang sudah beredar dan seharusnya sudah dilakukan. Jadi mohon kiranya apabila teman-teman di pelaku usaha atau di pasar atau konsumen supaya segera untuk memusnahkan itu. Itu barangkali Pak Sekdis ya. Oke, terima kasih ya Pak Momod. Barangkali terima kasih banyak. Ini Pak Momod ini Kepala Balai UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan. Mutu dan Keamanan Pangan. Nah, jadi memang di pasca panen teman-teman apabila nanti berhubungan dengan pasar dan ada mereknya dikemas, kemudian untuk kepentingan ekspor atau apa, biasanya kalau untuk ke supermarket membutuhkan izin atau lisensi dari Pak Momod nih. Nanti bakal ketemu dengan Pak Momod. Terima kasih Pak Momod. Jadi kita ini sebelum berlanjut ya, ini mohon nih Pak Yayat pin videonya dimatiin karena saya juga ini saya minta jadi host bukan ini nih, tidak bisa mematikan video soalnya muncul terus nih. Rekan-rekan ada yang agak ini nih. Jadi harusnya yang bicara itu yang muncul ini malah terus Pak Yayat. Bisa dimatiin dulu nggak sementara? Nah, cukup ya berarti ya. Nah, nanti yang mic-nya dimatiin. Nah, ini sudah 3 penanya. Kita sudah sampai pukul 15:05, sebentar lagi asar. Waktu kita nanti sampai 15:30 ya. Nih, selanjutnya saya minta siapa lagi yang kalau mau bertanya diangkat tangan. Pakai reaksi ini ada di bawah nih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, baik. Itu ada Pak Yoki, ya, Yoki Yusanto. Pak Yoki, perkenalkan dari mana? Silahkan Pak Yoki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Asep, selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke narasumber, Pak dari siapa? Pak bukan Pak Yat, tadi dari Pak apa? Pak Ari. Pak Ali ya yang menyediakan benih itu. Kebetulan saya di Tangerang Selatan itu punya lahan sedikit lah, 4 meter kali berapa gitu, 4 meter. Saya udah mencoba beberapa tanaman, Pak. Saya menggunakan ini, Pak, membeli alatnya itu untuk ditempelkan di dinding. Jadi ada tanamannya itu seperti di kanvas gitu yang dijahit, itu beli di online. Terus si tanamannya itu seperti kangkung, terus cabai rawit yang beli online itu saya masukkan ke situ, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kan karena saya harus siram. Efektivitas tanaman itu seperti apa, Pak? Karena lahan saya itu di kota ya, hanya sedikit, Pak. Ini udah berlangsung selama 1 bulan, Pak, sejak bulan puasa kemarin, Pak, waktu work from home saja. Itu pakai ini, Pak. Jadi bukan langsung ke tanah, tetapi pakai bibit tanaman yang ditempel di dinding itu, Pak. Jadi ada seperti kotak-kotak seperti itu, Pak. Ingin jawabannya seperti apa, Pak? Apakah efektivitas saya baru gunakan dua bagian ya, karena dibelinya itu saya beli 1 paket itu sekitar 5 paket.
Nah, itu bagaimana Pak? Bibit-bibit yang itu efektivitasnya. Terima kasih Pak Haji Asep. Pertanyaannya itu saja. Pak, baik, Pak Yoki. Tinggal di mana Pak Yoki? Kok nanamnya di dinding nggak di lahan? Tinggal di mana emang? Tidak punya lahan. Ya, lahannya cuma 4 meter kali 4 meter Pak, di halaman rumah Pak, di belakang. Halaman rumah ya. Dimanfaatkan Pak. Iya. Pak Haji Asep. Ya, terima kasih Betul. Pak. Siap. Memanfaatkan Diharapkan. Udah pada Betul. tumbuh sih. Efektivitasnya Betul, seperti apa? Karena akan diulang-ulang gitu Pak. Oke, siap. Pak. Nah, kalau lebih jelas lagi itu kalau pakai bibitnya dari mana, jenis apa, biar nanti Pak Ari bisa menjelaskan. Maka Pak Ari bisa menanggapi Pak Ari. Pak Ari dari East West. Bentar, kita cek. Pak Ari masih standby, Pak Ari? Masih Pak Ari. Sekali lagi Pak Ari, mohon monitor. Jadi Pak Haji jadi menggunakan media kanvas Pak Haji, itu namanya tuh kanvas. Oh, kanvas ya. Dijahit gitu Pak Haji. Itu efektivitasnya gimana? Apakah harus diganti lagi atau gimana? Oke, sebentar Pak Ari ini ada. Nah, Pak Ari muncul nih. Ayo Pak Ari, silakan Pak Ari. Mic-nya tadi sudah dibuka. Aduh, mohon maaf Pak, ada koneksinya Pak, agak terganggu di sini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, mangga Pak. Ini sudah jelas suaranya nih. Silahkan Pak Ari. Gimana Pak Yoki? Mohon maaf, bisa diulang Pak? Aduh. Oh iya Pak. Gini Pak, saya itu ada di belakang rumah Pak. Ya, di samping rumah itu ada tanah lahan, karena di Tangerang Selatan itu kan perumahan padat lah di kampung ya. Tapi saya itu membeli online, lahan untuk bercocok tanam itu menggunakan bahannya itu dari terpal gitu, semacam terpal, tapi kalau disiram itu airnya bisa yang kotak-kotak itu Pak, bentuknya saya bisa. Nah, itu bisa menanam sayuran seperti cabai, terus kangkung, ya yang relatif disesuaikan lah. Nah, itu apakah itu efektif Pak untuk tanaman sayuran Pak di kotak-kotak kanvas gitu Pak, di kanvas ya yang kayak apa ya? Kayak bungkus bukan kain tapi itu ditempel gitu di dinding-dinding. Jadi sekarang itu saya udah punya 2 tanaman tapi di dinding karena lahan saya terbatas Pak. Itu saja Pak Ali. Mungkin itu saja. Apakah itu efektif Pak untuk tanaman pertanian di rumah-rumah seperti di kampung-kampung atau di perkotaan seperti saya ini yang relatif lahannya sempit Pak? Itu untuk kegiatan aja, mengisi kegiatan gitu Pak. Terima kasih Pak Ali. Oke Pak Ari, monitor lagi tadi. Kayaknya keputus lagi nih. Pak Ari. Baik, kalau sambil nunggu Pak Ari nyambung, nih di teman-teman yang punya pengalaman untuk di lahan-lahan sempit di perumahan, kira-kira metode apa yang pas ya di lahan yang sempit? Kalau ada yang bisa memberikan pengalaman atau tanggapan di rekan-rekan PPL nih, atau penyuluh provinsi yang bisa memberikan tanggapan, silahkan. Silakan kalau mau nyalakan mic saja, terus dikasih tanggapan. Ini Pak Ari sepertinya ada hambatan jaringan nih sepertinya. Pak Yoki, mohon sabar Pak Yoki ya. Pak Yayat bisa mengomentari Pak Yayat? Sepertinya ini budidaya di lahan sempit menggunakan media kanvas atau apa gitu ya, ditempelkan itu. Apakah efektif apa tidak gitu ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan yang bisa. Punten. Ya. Coba bantu ini sharing. Mangga Pak Wahidin ya. Silakan Pak Wahidin ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Wahidin sebutkan Pak? Kenalkan. Ya, saya dari PP Momenta Agrikultura Amazing Farm. Ya, iya. mangga. Sebelumnya terima kasih Pak Insinyur Haji Agus, kemudian Pak Haji Asep sebagai moderator, Pak Nur Hayat, Pak Momod ya, rekan baik saya tuh di sertifikasi, kemudian ada Pak Iwan tadi saya lihat,
Pak Iwan Serang. Ya, jadi sebetulnya saya sudah sering juga nih di Provinsi Banten ini. Kalau yang tadi, yang lahan di dinding ya, itu pengalaman saya sih sebetulnya untuk lahan sempit cukup efektif ya. Itu mungkin kalau di hotel-hotel atau di gedung-gedung mirip vertical garden mungkin ya. Iya, vertical garden. Jadi itu biasanya medianya atau bahannya 2 lapis. Lapis pertama itu biasanya geotek, bahan geotek itu bahan pelapis untuk melindungi dinding. Kemudian itu nanti yang keduanya biasanya dari bahan spunbond. Kelemahannya cuma satu, Pak. Itu nanti proses maintenance nutrisi dan pengairannya. Itu aja sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya sama, karena itu tetap menggunakan media tanam, boleh pakai media konvensional atau kokopit atau rockwool, biasanya diganti sama rockwool biasa untuk penyemaian di hidroponik ya. Seperti itu. Kemudian saya menambahkan sedikit boleh ya Pak mengenai tren untuk budidaya sayuran ini? Mangga Pak, mangga. Ya, jadi kebetulan saya memang dengan Pak Momod ini pernah bekerja bareng ya mengenai sertifikasi produk. Kemudian tadi juga ada beberapa petani menyampaikan mengenai harga. Jadi kalau dilihat dari trennya Pak, permintaan sayur sebetulnya bukan bergeser ya Pak. Jadi bukan bergeser. Jadi ini memang betul bertambah permintaannya. Nah, mengenai apakah penambahannya ini akan sifatnya permanen atau memang hanya saat pandemik ini aja. Nah, ini belum bisa kita jawab. Tetapi ini memang suatu peluang yang harus segera teman-teman petani ambil. Karena kami di retail pun sama. Jadi kalau dilihat dari mungkin berita-berita di TV bahwa retail itu juga jam tayangnya itu sekarang makin sempit, itu dari jam 11 sampai jam 7, jam 8 malam. Tetapi secara permintaan kebutuhan sayurnya tidak berkurang, Pak. Tidak berkurang, jadi malah meningkat. Ini memang trennya seperti itu. Jadi yang di retail tidak terganggu. Nah, yang agak sedikit turun permintaannya memang tadi adalah di market HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Jadi end user untuk kebutuhan restoran-restoran itu turun karena memang mereka kan izin untuk bukanya belum pulih ya. Jadi hampir 60% penurunannya. Nah, tetapi bukan berarti stop, hanya bergeser saja. Kemudian ada beberapa HoReCa yang sudah mulai langsung sigap, mereka pindahkan ordernya itu ke buy online. Jadi kemarin sempat 1-2 bulan memang agak slow Pak permintaan untuk HoReCa. Dari kami biasanya mungkin bisa sampai 1000 pack misalnya untuk sesim, begitu pandemik 2 minggu itu turun. Tapi kurvanya naik lagi Pak. Kurvanya naik lagi sampai untuk new normal saat ini. Gitu. Nah, kemudian saya menyikapi saja untuk produk-produk yang memang animo masyarakat konsumennya juga tinggi. Saya setuju dengan Pak Ari, karena saya punya datanya juga Pak. Saya punya data itu sekitar 11 produk yang memang angkanya luar biasa peningkatannya. Kalau di kami ini pertama adalah kita bagi Pak, sayuran itu ada sayuran daun dan sayuran buah. Sayuran daun terbagi lagi 2 Pak. Ada sayuran daun konvensional atau kami menyebutnya Chinese vegetable. Kemudian ada sayuran untuk salad. Gitu, kita bagi 2. Nah, untuk Chinese vegetable ini sayuran yang masih perlu proses pemasakan. Nah, di kami punya data bahwa bayam hijau, bayam-bayaman, bayam hijau, bayam merah, caesem, kangkung, kailan, pakcoy putih, petsai, dan horenjo. Itu menempati sekitar 8 besar
sayuran yang tren permintaannya naik, Pak. Jadi seperti itu. Kemudian baru di bawahnya adalah sayuran yang salad. Salad itu bisa kalau di dataran seperti Pandeglang masih cocok itu untuk selada keriting, ya, selada keriting hijau. Kemudian ada selada keriting merah atau kami menyebutnya lolorosa. Di Pak Ari panah merah ada mungkin itu lolorosa biasanya. Kemudian butterhead, Pak. Butterhead, kemudian green olive. Itu 4 jenis tanaman salad yang tren permintaannya meningkat di masa pandemi. Seperti itu. Nah, terkait dengan mengenai harga, Pak, tadi saya menyikapi juga mengenai harga ada yang mahal, ada yang kurang. Sebetulnya ya ini memang hukum pasar ya, Pak. Makin panjang rantai tata niaga akan makin murah di hulu, akan makin mahal di hilir, seperti itu. Jadi di masa pandemik ini sebetulnya jangkauan konsumen itu kan terbatas, Pak. Paling maksimal kita bisa 5 atau paling banyak 3 km menuju market. Jadi sebetulnya ini peluang. Jadi sekarang ini sangat banyak bermunculan perusahaan-perusahahan seperti kami, seperti ada sayur box, kemudian kedai sayur, kemudian ada tani hub, kemudian ada banyak, itu hampir kalau kita kelompokkan bisa sampai 7-8 perusahaan. Nah itu sebetulnya kalau kita melakukan pendekatan ke mereka, Pak, itu mereka sangat butuh sekali produk-produk yang sifatnya lokal. Jadi beli dari petani lokal akan dijual di konsumen lokal juga. Otomatis margin yang biasanya lari ke tengkulak A, lari ke tengkulak B, ke tengkulak C baru ke konsumen, itu akan kita bisa Ya, betul. Kita bisa padatkan lah, gitu. Reduksi. Betul, kita bisa reduksi. Contoh misalnya kayak di kedai sayur. Kedai sayur itu mereka punya gudang di daerah BSD. Atau seperti kami, ya, kami di beberapa petani dari Tangerang Selatan, itu Pak Imron sudah supply ke kami, Pak. Pak Imron dan lain-lain, itu di daerah Tangerang, itu untuk kangkung dan bayam. Jadi marginnya cukup tinggi. Hanya melibatkan Pak Imron, kami market gitu loh. Tidak ada tengkulak A, tengkulak B yang seperti tadi. Nah ini memang menurut saya setuju juga dengan Pak Hayat tadi ya. Jadi memang mungkin ini perlu tindak lanjut, Pak, dari dinas provinsi kelembagaannya nih. Jadi kayak saya susah nyarinya kalau kita langsung ke kelompok tani bawah gitu, bisa ke bawah. Jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok tani yang bisa bersinergi, kemudian bisa memberikan kami, ya ini contoh ya, contoh bisa aja nanti ke perusahaan yang lain. Rencana tanam misalnya, rencana tanam, Pak, kami punya bayam sekian pack di tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Itu akan memudahkan sekali dalam pemasarannya. Karena di kami pelaku bisnis, terutama swasta, yang paling penting itu kan perencanaan, Pak, angka. Angka itu yang akan kami nanti bawa ke konsumen. Bahwa kami akan mempunyai produk sebesar jumlahnya seperti ini, ayam atau kangkung. Itu poin pertama, kalau ada kelembagaan, kemudian akhirnya titik akhirnya adalah angka. Yang kedua, poin yang kedua adalah tadi sejalan dengan Pak Momod adalah petani-petani kita, baik di level bawah itu Pak, di lapangan, itu juga harus sudah mulai menyesuaikan standarisasi, Pak. Standarisasi baik produknya maupun cara kemasnya. Karena value-nya di situ, Pak. Kangkung sebagus apapun, serenyah apapun, kalau diumbuk-umbuk di pinggir jalan gitu ya, itu konsumen akan memandang itu kangkung biasa gitu. Ya, tapi ketika kita kemas dengan baik, ya di akarnya dicuci dengan baik, kemudian tadi ada standarisasi batangnya, diameternya tidak lebih dari
setebal pensil misalnya, kemudian lebar daunnya, tinggi daunnya, tidak boleh ada helaian daunnya kuning, contohnya Pak ya. Nah itu value added kangkungnya akan naik. Ya, jadi kalau mau lihat standarnya sebetulnya gampang, mungkin ada beberapa perwakilan kelompok tani, kita mainlah ke mana misalnya salah satu retail yang ada di Tangerang. Anggaplah contohnya Aeon misalnya, Aeon atau Carrefour. Itu bisa menjadi acuan. Karena sebetulnya Aeon, Carrefour itu pun dari petani-petani kami, Pak. Petani yang kita bina secara kualitasnya. Ya, mungkin Pak Momod yang pernah berkunjung langsung ke kami tahu persis. Mungkin itu aja Pak, tambahan dari saya sebagai pelaku masukan. Ini peluang baik sebetulnya buat petani-petani untuk menggeliat lagi di usaha sayur singkat ya, sayur yang cepat. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahidin dari Amazing Farm ya. Nah, ini cukup banyak sekali ulasannya. Yang pasti memang kalau kami juga pernah waktu udah tahun lama lah, saya mengajak kelompok tani pergi ke supermarket. Satu saja yang akan kami tunjukkan ke mereka bahwa kalau dijual curah itu harga berapa, kalau di harga supermarket dia berapa. Kan itu berlipat-lipat ya Pak ya. Nah kembali lagi nih, sekarang maksud saya nih, itu dulu saya waktu tahun 2010-an nih, sekarang 2020 harusnya bisa lebih terbuka lagi teman-teman petani semua ini, bahwa sekarang tuh informasi sudah mudah didapat, sudah mudah didapatlah pokoknya. Nah, tinggal bagaimana kita nih balik lagi ke petani kita mau apa tidak gitu kan. Saya lihat beberapa teman-teman juga sudah banyak petani yang berhasil. Nah, ini saya berharap juga dari webinar ini bisa berkumpul nih. Kami sudah ada data-datanya yang daftar nih di kami yang registrasi itu hampir 200 lebih. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Romeli ya nanti bisa di-share di sini data itu, kemudian juga data data materi ini biar rekan-rekan di sini juga bisa dapat mempelajarinya. Ini Pak Ari sudah mulai ada nih dari tadi nih Pak Ari. Ya ini ulasan lagi aja. Berhubung ini ada waktu 5 menit lagi, saya minta dari Pak Ari, kemudian dari Pak Yayat nanti closing statement aja Pak untuk tema kali ini. Selanjutnya kami juga nanti akan minta ke Pak Kadis untuk bisa menutup acara webinar ini, Pak Kadis. Pak Ari, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin sebagai penutup dari kami Pak, kami secara pribadi dan perusahaan pada intinya siap mengawal program-program di pertanian di daerah Banten gitu Pak, mulai dari sayuran daun, buah, dan misalnya kayak cabai segala macam. Apabila Bapak-Bapak menemukan kendala-kendala di lapangan, petugas kami siap Pak, berada di seluruh kabupaten. Kalau misalnya Lebak, nanti gabungnya dengan Pandeglang, Serang dengan Cilegon, Tangerang pun nanti ada sendiri, Serang ada sendiri. Kami siap mensupport apabila ada hal-hal yang memang Bapak-Bapak perlukan. Pak Wahidin misalnya ini memerlukan informasi Pak, kami juga kita sharing data ya Pak, sharing update. Petani binaan kami pun banyak untuk memerlukan komoditi-komoditi apa kira-kira nih supaya posisi jual petani itu lebih dapat gitu Pak Haji. Jadi pada intinya kami siap Pak. Kami siap selaku Panah Merah, kami siap membantu petani, membina petani dalam baik hal kelompok maupun pribadi demi kemajuan petani di Banten. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Pak Ari, door price-nya nggak dibicarakan ini. Takut ada yang nungguin door price-nya nih. Nanti kita bagikan aja. Di Japri aja Pak. Di Japri nanti yang nanya dikasih door price. Boleh. Terima kasih Pak Ari ya atas waktunya dan sumbangsinya untuk petani-petani di Provinsi Banten. Selanjutnya Kang Nur Hayat nih. Kang Nur Hayat dari pelaku nih ada closing statement. Yang pasti sih pemerintah Provinsi Banten akan mencoba merajut ya dari hulu sampai hilir bagaimana caranya tadi apa yang didapatkan untuk petani horti itu bisa optimal. Di sini sebenarnya ada pelaku, di sini ada fasilitator pemerintah, ada pemasar juga nih, Pak Wahidin. Kemudian ada mutu di
di ketahanan pangan. Nah, apalagi kan? Ini Pak Nur Hayat, coba Pak Nur Hayat masih tune in? Siap, Pak. Halo. Ya. Halo ya, closing statement aja Pak untuk program ini dan apa yang akan disampaikan terakhir ini Pak dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi ini dengan bertani sayur panen cepat. Silakan Pak Yayat. Terima kasih. Kan sedikit Pak. Yang pertama saya hanya bisa mengajak kepada masyarakat petani yang ada di Provinsi Banten atau Kabupaten Pandeglang. Ini ternyata bertani di sayuran itu sungguh cukup menjanjikan kalau kita komitmen ya untuk mengembangkan. Yang kedua, jaga kualitas produk yang tadi saya sampaikan. Ini akan menjadi nilai jual atau nilai tawar yang bisa kita pertahankan kepada tengkulak ataupun pemasar ya itu. Ya, mudah-mudahan petani di Provinsi Banten ini tetap maju, terus pendapatannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Yang penting mental seorang petani, jiwa petaninya harus tetap dipertahankan atau tetap dijaga. Dan pesan kepada Dinas Pertanian Provinsi Banten bahwa teruslah membimbing kami, membina kami dalam memberikan motivasi kepada kami selaku petani horti di Provinsi Banten. Mungkin itu saja Pak Asep yang bisa sampaikan. Tetap semangat, gambar tekudasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Ini sebelum ke Pak Kadis, ada rekan kami dari RRI ini, Pak Nazrudin. Bisa monitor? Saya mau minta pendapatnya nih. Pak Nazrudin, maaf ya. Kami siapa Ji? Ya, mangga kami minta pendapatnya untuk acara ini dan bagaimana kiat-kiat saran berikutnya nih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ji. Izin bicara Pak Kadis. Halo, terdengar suaranya? Ya, yo monitor terus aja lanjut ya. Terima kasih sudah diundang sebelumnya di acara yang sangat bagus ini ya. Meskipun sehari-hari di media seperti itu, akan tapi ketika pandemi kami pun para awak media merasakan gitu, sehingga memang saya pribadi kemudian mencoba menanam tanaman yang sedikit di rumah, artinya belajar seperti itu ya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini paling tidak ada ilmu baru yang bisa didapat, apalagi saya pribadi yang belajar menanam sayur-sayuran di rumah dengan lahan yang sempit. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, Kak Haji, sehingga dapat ilmu baru lah ya, kita sebagai pemula untuk bisa bercocok tanam meskipun hanya dengan lahan yang sempit seperti yang diutarakan Kang Yoki tadi. Mungkin itu Kak Haji, masukan ke depan barangkali bisa lebih baik lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya. Pokoknya kami dari hasil webinar ini mencoba jaring asmara, mudah-mudahan kami akan mencoba merajut ini semua agar ada tindak lanjut yang lebih efektif ya, teman-teman semua. Baik, selanjutnya sekalian menutup acara Pak Kadis, mohon waktunya untuk bisa memberikan arahan dan menutup acara ini Pak Kadis. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kadis, mangga. Baik, terima kasih. Saya tadi memantau, hanya sedikit tadi di selang ikut paripurna. Saya tadi perhatikan dari semua narasumber dan penanya, ini saya mengapresiasi ada satu gairah harapan yang nampaknya nih Pak Sekdis kita ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat pelaku, akademisi, ya, juga dari industri perbenihan, menandakan bahwa industri di hortikultura, industri di sayuran, betul-betul sebuah harapan yang ingin bisa diwujudkan di Banten, ada kepastian. Semua juga sama tadi yang dari Soba bertanya gimana Pak Kadis harga. Sama juga ditanya juga sebetulnya oleh Pak Nur Hayat. Nah kami ke depan nih Pak Sekdis ya perangkat selaku Kabin Hortikultura
Coba kita agendakan, kita pada skala besar, kita undang pada para champion-champion untuk ada semacam testimoni lah. Kita ya sebuah tes keberhasilan, tes kita kegagalan. Sehingga kita ujung-ujungnya di masalah aspek hilir tidak menjadi masalah ketidakpastian. Berbicara pertanian, kita pada posisi tawar yang sering terus kita dikalahkan oleh pasar, oleh harga. Nah, mari kita perjuangkan terkait dengan harga dengan pasar melalui sebuah mekanisme kesatuan. Kesatuan kita di sini adalah kesatuan dari hulu sampai dengan hilir. Tanpa ada sebuah kesatuan dan persatuan, mohon maaf, posisi tawar kita berat sekali. Kalau kita lihat kepada tanaman pangan, di tanaman pangan pun juga yang harga diatur oleh pemerintah, harga gabah, harga beras, maka di lapangan nggak pernah bisa seragam. Apalagi ini roti yang hampir tidak diatur oleh pemerintah tentang harganya. Nah, berarti mekanisme pasar di sini adalah melalui pendekatan community. Pendekatan community kita, para pelaku yang kita perkuat. Tanpa itu kita perkuat, mohon maaf. Upaya-upaya kita, mohon maaf ya, seperti pejudi. Hari ini untuk bisa merugi, kayak seperti ini. Nah, makanya, Pak Sekdis, mari kita ke depan agendakan. Yang berikutnya, terkait dengan daya saing. Daya saing, ini juga hadir Pak Momo dari OKKPD, Pemprov Banten. Nah, di sinilah daya saing kita mainkan bahwa produk kita bukan produk asalan. Punya nilai tambah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa produk kita? Dijamin bahwa kita lebih organik atau bebas pestisida. Nah, ini punya nilai tambah yang luar biasa. Nah, seperti di sini pelaku seperti Pak Nur Hayat. Nah, ini kita punya kans yang ke depan lebih besar. Tapi yang lain pun juga kami berharap pelaku-pelaku kita di sini adalah pelaku yang satu kesatuan community. Makanya nanti Pak Sekdis kita tingkatkan, kita ke depan terkait dengan perlakuan-perlakuan tentang pertanian organik, desa organik. Nah, ini tentunya ada nilai pembeda. Ada nilai pembeda dibandingkan dengan produk yang lain. Kalau kita tidak bisa tampil beda dengan nilai pembeda, akan selamanya kita akan dipermainkan oleh pasar. Tapi kalau kita punya nilai pembeda, segmen yang beda, tentu juga kita akan tampil dengan harga yang beda. Itu satu solusi kita ke depan. Banten harus kita tampil beda. Kalau Banten tidak pernah tampil beda, mohon maaf, akan selamanya kita harga jatuh, kita akan dipermainkan dengan harga yang tidak wajar. Ke depan kami yakin juga satu kebanggaan kita harus bersyukur menjadi warga Banten yang hampir tanpa ada batas dengan ibu kota Jakarta. Jabodetabek, megapolitan, ini pasar yang besar untuk kita. Apapun yang kita produksi, lempar karung nyampe ke Jakarta. Coba kita bayangkan, teman-teman yang di Maluku Utara, atau lah jauh-jauh kita di Sumatera Utara, ini nyampe ke Jakarta, sebenarnya mahal, Pak. Ini kita yang dekat dengan Jakarta yang hampir tanpa ada batas. Ini mari kita manfaatkan keuntungan kita geografis, demografi yang kita miliki. Demikian, Bapak Ibu semua, ini kita baru langkah awal, bukan yang terakhir. Akan coba nanti kami kemas dengan tema yang lebih menarik, sehingga kami yakin kita menarik dan implementasi di lapangan, menjanjikan dan menguntungkan. Webinar seperti ini merupakan salah satu solusi yang ditunggu oleh petani hortikultura di Banten. Terima kasih atas segala perhatiannya, apresiasi kepada para peserta, Pak Sekdis, Pak Asep, selamat atas inisiasi. Kita hari ini melakukan webinar, respon publik luar biasa, sekalipun tadi ada protes, kenapa Pak Kadis hanya dibatasi 100. Ke depan, mari Pak Sekdis kita, tadi banyak yang protes, Pak, kami udah menunggu, kami nggak bisa masuk. Saya katakan tunggu. Kita makanya respon publik kami tunggu, di mana tingkat kepuasannya ternyata mereka berharap lebih daripada acara ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, tekad kita dari Banten untuk Indonesia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kadis atas sambutannya. Rekan-rekan, lagi-lagi kami ucapkan terima kasih. Betul yang dikatakan Pak Kadis bahwa
saya juga lupa mengecek bahwa kapasitas hanya 100, banyak komplain. Nah, nanti ke depan kita tambah kapasitas. Ini baru awal, mohon maaf Pak Kadis. Dan yang saya bilang tadi sudah ada registrasi sampai 200 lebih. Dan selanjutnya memang pesan-pesan Pak Kadis tadi mengenai agenda untuk membangun champion. Kemudian jangan lupa persatuan dan kesatuan serta peningkatan daya saing. Itu yang harus kita tingkatkan. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita tunggu session berikutnya webinar. Ya, Bapak dan Ibu, stay tune di Instagram Dinas Pertanian, stay tune di Facebook page-nya Dinas Pertanian, nanti akan ada webinar-webinar selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Pak Nur Hayat ya. Kemudian dari Pak Wahidin, sama-sama. Pak dari Nasruddin, Maaf, koneksinya agak terganggu Pak Haji di Purwakarta. Ya, nanti kita optimalkan lagi. Ini awal kita nih. Betul Pak. Terima kasih. Mohon izin pamit Pak Haji. Ya, izin pamit ya. Nanti sertifikatnya nanti dikirim secara online oleh tim ya, Bapak dan Ibu ya. Pak Nur Hayat, maaf ke lokasi ya Pak Nur Hayat.